Halo, saya Angela Hepin tim Nasira Tambun dengan NIM 607032300011 kelas D3 SIA 4702. Ingin menyampaikan beberapa pelanggaran kode etik menurut ACM pada studi kasus Dark UX Patterns. Yang pertama ada kasus yang dilanggar ada membuat desain yang membingungkan untuk meningkatkan pendapatan dengan mengorbankan pengguna, yaitu melanggar prinsip 1.2 yaitu avoid harm atau menghindari bahaya. Alasan kasus pelanggarannya adalah desain yang membingungkan dengan sengaja menyesatkan pengguna untuk memilih opsi yang lebih mahal tanpa persetujuan jelas, menyebabkan kerugian finansial dan perasaan tertipu. Terus yang kedua ada menyembunyikan informasi penting melalui kombinasi warna yang tidak ramah bagi pengguna dengan gangguan penglihatan. Itu melanggar prinsip 1.4 yaitu be fair and take action not to discriminate, yaitu bersikap adil dan tidak mendiskriminasi. Alasan pelanggarannya ada mereka menggunakan kombinasi merah sama hijau yang membuat pengguna sulit untuk melihat dan membaca informasi penting sehingga itu mendiskriminasi mereka. Yang ketiga ada tidak memberikan informasi yang jujur tentang penambahan biaya perlindungan tanpa konfirmasi pengguna. Itu melanggar prinsip 1.3 yaitu be honest and trustworthy atau jujur dan dapat dipercaya. Alasan kasus pelanggarannya adalah dia menambahkan biaya perlindungan tanpa konfirmasi pengguna. Itu merupakan tindakan yang tidak jujur dan menyesatkan pengguna karena mereka tidak tahu apa yang mereka beli. Terus yang keempat ada mengabaikan kesejahteraan pengguna demi keuntungan finansial. Itu melanggar prinsip 1.1 yaitu contribute to society and to human well-being, acknowledging that all people are stakeholders in computing, yaitu berkontribusi pada masyarakat dan kesejahteraan manusia. Alasan kasus pelanggarannya adalah mengutamakan peningkatan pendapatan dengan mereka mengorbankan pengalaman dan kesejahteraan pengguna. Itu menunjukkan kurangnya tanggung jawab sosial mereka. Terus yang selanjutnya ada tidak menghormati otonomi dan martabat pengguna dengan menipu mereka untuk memilih opsi yang tidak diinginkan. Dan melanggar prinsip 2.1 yaitu strive to achieve high quality in both the processes and products of professional work, yaitu artinya berusaha keras untuk mencapai kualitas tinggi dalam proses dan produk pekerjaan profesional. Alasan kasus pelanggarannya adalah mereka menipu pengguna untuk memilih opsi yang lebih mahal tanpa informasi yang jelas, melanggar otonomi dan martabat mereka. Terus yang selanjutnya ada tidak memiliki evaluasi yang memadai terhadap perubahan antarmuka yang dapat merugikan pengguna. Itu melanggar prinsip 2.5 yaitu give comprehensive and thorough evaluation of computer system and their impacts, including analysis of possible risk. Itu artinya memberikan evaluasi yang komprehensif dan menyeluruh terhadap sistem komputer dan dampaknya. Alasan kasus pelanggarannya adalah kurangnya evaluasi terhadap perubahan desain yang dapat menyesatkan pengguna dan menunjukkan kelalaian dalam menilai dampak negatif potensial. Terus ada tidak memiliki kebijakan untuk mencegah desain yang menipu dan merugikan pengguna. Itu melanggar prinsip 3.4 yaitu articulate, apply, and support policies and processes that reflect the principles of the code. Itu artinya mengartikulasikan dan menerapkan dan mendukung kebijakan dan proses yang mencerminkan prinsip-prinsip kode etik. Alasan kasus pelanggarannya adalah karena tidak adanya kebijakan yang mencegah implementasi desain yang menipu, menunjukkan kurangnya komitmen terhadap praktik etis.
ya, itu saja pelanggaran-pelanggaran yang ada di studi kasus Dark UX Patterns. Terima kasih.